Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Haris, Skom Mkom selaku dosen pengampu di mata kuliah Sistem Digital. Kali ini saya akan membacakan sebuah PPT yang sudah saya dapat, yaitu sebuah Multisim, sebuah aplikasi di mana pendidikan di zaman modern saat ini membutuhkan media pembelajaran berbasis teknologi sangatlah penting digunakan, terutama dalam bidang studi rangkaian elektronika analog maupun digital. Dan saat ini judul yang saya ambil yaitu pembelajaran rangkaian elektronika analog dan digital melalui simulasi rangkaian seven segment berbasis multisim. Apa sih komponen elektronika itu? Komponen elektronika berupa sebuah alat berupa benda yang dia menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Dan komponen elektronik itu sangatlah kompleks serta sensitif dan seringkali mengalami kerusakan terjadi jika komponen yang digunakan itu tidak sesuai, seperti kelebihan daya, arus, hubung singkat, dan lainnya. Maka dari itu, perangkat lunak simulasi dapat membantu proses perancangan rangkaian elektronik sebelum diterapkan langsung pada komponen. Dan ini adalah contoh komponen elektronika. Di sini kita murid dari ITSK ini sudah pernah mempelajari sebuah komponen ini, dan ini adalah contoh flip-flop yang sudah pernah kita praktekkan. Dan dia menyala dengan sempurna. Tapi di sini saya juga mengalami beberapa permasalahan seperti daya arusnya yang kurang maupun tidak sesuai dengan alurnya. Jadi dia tidak menyala. Tetapi kali ini yang saya taruh di sini dia sudah berhasil. Dan apa itu multisim? Multisim adalah Electronics Workbench, sebelumnya adalah sebuah software yang dikenal saat ini dengan Multisim. Dan Multisim merupakan software aplikasi yang berfungsi untuk menggambar serta mensimulasikan perilaku rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Program multisim ini dia dapat merancang serta menganalisa rangkaian tanpa harus menggunakan breadboard, komponen nyata, dan instrumentasi yang asli. Jadi penggunaan software yang multisim 11 ini dia mempermudah proses desain rangkaian elektronik mulai dari pembuatan skema, simulasi, pengecekan error hingga pembuatan layout PCB. Jadi multisim ini mempermudah kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang secara real life. Jadi multisim ini hanya melalui digital saja dan manfaatnya sangatlah banyak. Dan ini adalah contoh multisim 14 yang sudah pernah Bapak Haris mengajarkan kepada kita, dan dia bekerja sesuai dengan komponen yang sudah saya taruh. Tapi ini multisim 14. Multisim ini juga memiliki banyak sekali rangkaian komponen sangat tidak terbatas bahkan. Jadi ini sangatlah mempermudah kita. Lalu apa itu seven segment? Kembali lagi ke judul kita, yaitu ada seven segmentnya, yaitu sebuah komponen yang terdiri dari 7 kelompok segmen LED atau light emitting diode, di mana bagian-bagian yang digunakan ini untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Jadi LED ini berfungsi memancarkan sebuah cahaya ketika melewati arus listrik yang dilaluinya saat diatur sedemikian rupa sehingga akan membentuk dari angka 0 sampai angka 9. Dan ini adalah gambar seven segmentnya. Untuk membentuk angka itu diperlukan kombinasi penyalaan LED sesuai dengan angka yang akan ditampilkan. Jadi tiap segmen diberi notasi huruf A, B, C, D, E, sampai G, serta DT sebagai dotnya. Ini adalah contoh gambar. Lalu apa itu IC74LS47?
merupakan decoder BCD ke 7 segment. Dia berfungsi sebagai kode penerjemah kode binar menjadi kode desimal yang kemudian ditampilkan ke display 7 segment. Selain itu berfungsi untuk menyalakan 7 segment mode common anoda. Jadi dia sebagai kode penerjemah kode binarnya dan akan ditampilkan ke display 7 segment, dan dia memiliki beberapa fungsi yaitu menurunkan hingga menaikkan tegangan. Dan ini adalah simbol IC74LS47-nya. Dan rangkaian 7 segment ini membutuhkan beberapa komponen. Yaitu yang pertama adalah power supply 12 volt, lalu kedua adalah 7 segment common anoda, itu cukup satu saja untuk simulasinya. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, resistor 220 ohm sebanyak 7, yaitu untuk A, B, C hingga H atau dot. Resistor 220 ohm ini dia memiliki nilai resistansi dari sebuah resistor, berarti seberapa besar resistor itu memperlambat aliran listrik. Lalu yang keempat adalah switch sebagai pengontrol, itu adalah sebanyak 4, dan IC decoder 74LS47N. Dan ini adalah sebuah bill of materials atau bahan bakunya yang sudah diliskan. Dan ini sumber yang saya dapat dari sebuah jurnal. Dan ini adalah gambar 7 segmentnya sebelum dihidupkan. Nah, ini membutuhkan switch. Switchnya ada 4. Lalu ada power supply 12 volt di sini. Dan ada ground. Lalu ada resistor sebanyak 7. Ada IC decodernya dan 7 segment common anoda. Di sini ini sebelum dihidupkan. Dan sesudah dihidupkan, maka akan muncul angka 1 hingga 0 hingga 8. Ini dibuka, dan ditutup. Lalu akan muncul angka 8. Nah, sekarang adalah pembuatan alat. Di mana pembuatan alat ini ada 3 cara. Pembuat alat ini sebagai rangkaian 7 segment dalam beberapa tahap. Salah satunya adalah membuat jalur PCB menggunakan software Ni Multisim 11. Nah, yang pertama yaitu adalah printer laser jet, digunakan untuk mencetak kertas foto yang diharapkan dia akan menempel dengan sempurna di PCB. Lalu yang kedua adalah sebelum menempelkan jalur yang telah dicetak di kertas foto, maka permukaan PCB ini harus dihaluskan menggunakan amplas. Setelah dihaluskan, kertas foto yang telah dicetak ditempel dengan setrika selama 20 menit. Untuk memastikan penampilannya itu lebih sempurna. Lalu yang ketiga adalah proses pelarutan di PCB dengan menggunakan larutan HCl dan H202 yang dicampur dengan sedikit air hangat, maka ia akan menghasilkan campuran efektif untuk menghilangkan tembaga dari PCB dan meninggalkan pola tembaga yang diinginkan pada papan sirkuit cetak. Pada pemrosesan yang ketiga ini harus menggunakannya secara hati-hati karena sangat korosif dan reaktif. Setelah semua terlarut, maka selanjutnya adalah pengoboran PCB. Dan ini adalah pemasangan sebentar. Dan ini adalah hasil pengoboran pemasangan dan hasil pengoboran dan pemasangan komponen. Proses selanjutnya yaitu, nah, ini adalah pemasangan komponen ke PCB yang telah jadi. Setelah selesai terpasang, maka dilakukan uji coba rangkaian 7 segment. Ini tampak depannya, dan ini adalah tampak belakang yang sudah disolder. Dan selanjutnya
Maka kesimpulannya adalah aplikasi software National Instruments Multisim dan Ultriboard 11 ini dia mempermudah desain rangkaian karena aplikasi ini dapat melampirkan bill of material dan list harga komponennya. Kita juga dapat mengestimasi jumlah harga yang akan dibutuhkan. Dan ini adalah referensi sumber dari yang saya ambil oleh Bapak Ahmad Surahmat, dan beliau dari Universitas Banten Jaya, program studi Sistem Informasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.